saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan kemurahannya saya dapat melewati berbagai badai, tantangan, cobaan sampai 11 bulan. Tapi Tuhan tunjukkan kemurahannya. Hari ini saya boleh keluar dari lapas. Terima kasih buat mama, buat istri tercinta, kakak-kakak, saudara-saudara semua. Dan terlebih saya juga ucapkan terima kasih buat saya punya pengacara, penasihat hukum. Yang hadir hari ini ada Bapak Anton, Bapak Yan, dan kakak saya, kakak Asep. Kak James tidak sempat hadir dengan kita. Terima kasih. Sehingga proses persidangan yang cukup panjang, cukup alot, cukup membosankan, cukup menjengkelkan, tetapi semuanya bisa dilewati. Dan terima kasih, lewat cobaan dan masalah, tantangan, badai ini, kapal Herinap bisa diantar dan tinggal di sebuah dunia kehidupan, kampus kehidupan yang namanya Lapas Kelas 2A Adepura. Disinilah saya belajar banyak juga tentang kebersamaan, persaudaraan, bagaimana meninggalkan ego, keangkuhan, dan bisa hidup bersama-sama dengan para tahanan dan narapidana yang lain. Dan lewat kesempatan ini saya mau katakan bahwa hukum di Republik Indonesia memang harus perlu banyak masih dievaluasi, perlu dibenahi, sehingga asas praduga tak bersalah dalam penerapan hukum di Republik Indonesia tidak juga meninggalkan hak dasar manusia sebagai hak asasi manusia. Karena dengan perjalanan proses hukum yang terlalu panjang, ini sebenarnya juga mengganjal hak-hak asasi manusia dalam mengembangkan karir, potensi, tapi juga dalam meningkatkan kebutuhan hidup rumah tangga, keluarga, dan pribadi mereka. Sehingga ini menjadi pelajaran penting bagi saya yang saya juga petik ketika melangkah hari ini tanggal 1 Oktober 2025 meninggalkan Lapas Adepura. Saya berkomitmen kedepannya akan terus juga mendorong regulasi program lewat kewenangan, relasi, potensi yang ada untuk memberikan support bagi pengembangan, pembinaan, tapi juga pendampingan bagi teman-teman, saudara-saudara yang ada di dalam Lapas Adepura. Karena mereka adalah bagian dari kita, dan terutama hari ini juga saya mau sampaikan bahwa kurang lebih hampir 80% adalah generasi muda Papua yang ada di dalam Lapas Adepura. Sehingga ke depan kami juga berharap pemerintah daerah untuk keberpihakan dana otsus bagi pembinaan anak Papua yang ada di dalam lapas menjadi penting. Karena mereka akan keluar dan kembali menjadi masyarakat menuju Indonesia emas, tapi harapan Papua masa depan. Itu yang dapat saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Papua, masyarakat Biak Numfor. Saya percaya bahwa semua doa dan dukungan yang diberikan hari ini Tuhan jawab satu persatu. Saya akan kembali bertemu dengan istri, anak, keluarga, dan masyarakat di Kabupaten Biak Numfor untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah yang ada, kita bangun Biak bersama-sama, karena Biak adalah kota kita dan tanah Papua adalah tempat kebanggaan kita. Semuanya ada waktu dan ada waktu Tuhan buat kita. Setiap orang ada waktunya, ada masanya, dan setiap masa ada orang dan waktunya. Maka biarlah Tuhan berperkara dengan setiap kehidupan kita. Terima kasih buat para PH yang terus ada dengan saya, dan mari kita berjalan terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat Papua, tanah Papua. Sehingga kalau tanah ini awalnya Eden, jangan akhirnya menjadi neraka, tapi harus tetap menjadi Eden sampai menuju tanah yang Tuhan janjikan buat kita orang Papua. Merdeka! Merdeka! Merdeka!